Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka telah kita sebutkan pendalilan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah di khutbah yang pertama tentang bid'ahnya Maulid Nabi, dan telah kita bantah syubhat yang pertama di khutbah yang pertama. Maka di khutbah yang kedua ini kita masuk kepada syubhat yang kedua. As-syubhah ats-tsaniyah, haula yaqulun, Nabi Muhammad SAW mengatakan as-siyam fi yaumil itsnain yauma wulidtu fihi, bahwa Nabi mengatakan di keutamaan puasa hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Lalu mana wajah syubhatnya? Bingung juga kita. Mereka mengatakan, Nabi mengatakan hari Senin adalah hari kelahiranku. Taib, mana pendalilannya? Kalau itu adalah sunnahnya perayaan Maulid Nabi, maka itu yang menjadi viral bagi mereka juga tentang syubhat pendalilan Maulid Nabi. Maka kita bantah dari kebingungan mereka pun tentang wajah pendalilan. Jika kita katakan mereka menginginkan hari Maulid Nabi adalah hari Senin, maka maaf, di tahun ini Rabiul Awal, hari ini kita Jum'ah ini khutbah 11 Rabiul Awal. Maka jika mereka mengkonsekuensikan melaksanakan happy birthday Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, berarti jatuh hari esok. Apa hari esok? Hari Senin? Hari Sabtu. Maka mana juga wajah pendalilan? Keutamaan hari Senin, yauma wulidtu fihi. Katanya hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi. Maka kata mereka 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi, ternyata tidak jatuh hari Senin, tetapi hari Senin adalah hari ke-14 Rabiul Awal. Maka mana wajah pendalilan? Yang jelas hadis ini tidak ada wajah pendalilan sama sekali dari berbagai segi. Segi yang pertama, idza kana hadal makna bihadal maksud, jika yang diinginkan hadis ini hari Senin adalah puasanya Nabi, difahami oleh para sahabat, oleh para nabi, oleh Nabi itu sendiri, maka Nabi akan beristimbat dari hadis ini, yaumul itsnain yauma wulidtu fihi, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Maka marilah kita melaksanakan Maulid Nabi. Maka Nabi tidak melaksanakan Maulid Nabi di hari Senin. Dan para khulafa ar-rasyidin peninggalnya, sepeninggal Nabi, tidak melaksanakan hari Senin dari bulan Rabiul Awal untuk pesta ulang tahun Nabi. Idahum fahimu ala dalik, jika mereka memahami hadis ini adalah dalil Maulid Nabi, maka mana pemahaman mereka seperti pemahaman kalian? Maka jika kita tanya kepada mereka, yang diambil dalam agama ini pemahaman kalian kepada hadis ini, atau pemahaman mereka para salafus saleh kepada hadis ini? Bahkan Nabi sendiri dari salafus saleh tidak memahami hadis ini. Yauma wulidtu fihi, hari Senin adalah hari aku dilahirkan, tidak beristimbat dari hari ini menjadi hari ulang tahun Nabi. Maka siapa kalian dan siapa mereka para salaf? Para salaf telah datang di hadis yang mutawatir dan telah kami sebutkan di hadis khutbah yang lalu. Khairun nas qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia mereka para sahabat di dalam agama Islam ini, karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah apa yang mereka lihat dari Nabi. Dan para tabi'in sepeninggal para sahabat, dan para itba'u tabi'in sepeninggal para tabi'i, mereka kurun al-mufaddalah, mereka lebih berilmu daripada orang-orang di zaman now yang mengaku bahwa hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah adalah dalil bagi mereka untuk melaksanakan Maulid Nabi. Maka tadi jawaban dari syubhat yang kedua, bahwa tidak ada pemahaman
wajah pendalilan yang jelas dari permasalahan. Ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena puasa hari Senin, puasa aku dilahirkan di hari Senin. Mana pendalilan yang jelas tentang Maulid Nabi? Ini kita lemparkan ke mereka. Ada lafaz hari Senin adalah hari Maulid Nabi. Dan kenapa besok tanggal 12 hari Sabtu? Berarti kalian akan melaksanakan Maulid Nabi di hari Sabtu. Kemudian yang kedua, kalian memahami hadis ini adalah hadis sunnahnya Maulid Nabi, dan Nabi Muhammad dan para sahabat tabi'in dan itba'ut tabi'in tidak ada riwayat memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah ini menjadi pendalilan Maulid Nabi. Idan aina dalil? Tidak ada dalil yang kuat di dalam syubhat mereka. Maka ini menjawab syubhat yang kedua. Menjawab syubhat yang ketiga, ya akhi, bolehlah kita ini melaksanakan Maulid Nabi. Kenapa? Meski dipaksakan seperti itu, karena ada hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Bolehlah kita melaksanakan Maulid Nabi karena aku mendengar dari Nabi berkata, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka dia diikuti oleh next generation kebaikannya, maka akan mengalir pahala terus sampai kepada orang tersebut. Maka ini syubhat juga yang viral dari mereka. Apa maknanya? Boleh kita melaksanakan apa-apa yang pokoknya hasanah. Maulid Nabi hasanah, kan baik. Lalu apalagi? Yasinan tiap Jumat, ngumpul ibu-ibu baca surat Yasin, hasanah, meskipun tidak ada sunnahnya. Ataupun pesta kematian, melaksanakan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, nyewu 1000 hari. Setelah itu selesai. Emang ada batasnya? Katanya cinta orang tuanya, tambah 2000, tambah 3000, tambah 10.000, tambah 20.000. Iya kan? Kenapa dibatasi sampai 1000 saja? Kalau memang itu adalah lambang supremasi kecintaan kepada orang tua dan ibadah dalam melaksanakan tahlilan tersebut, maka semua yang dianggap bid'ah, mereka carikan pembenaran dengan hadis ini. Kita jawab, ya akhi juga. Tadi manggil ke kami ya akhi, kita panggil juga ya akhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ibni Abdillah, yang maknanya man sana sunatan hasanah fil Islam fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Apa sunnah yang ada di sini? Apakah sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi dan kaum muslimin yang ada disyariatkan, atau sunnah yang ngarang, sunnah dari bid'ah-bid'ah yang kita anggap itu baik, kemudian dihidupkan dan mendapatkan pahala, dan orang-orang yang melaksanakannya akan mendapatkan dia pahala dari orang-orang yang melaksanakannya. Kalau begitu enak saja. Kita akan membuat suatu perkara yang dianggap baik, tidak dilaksanakan oleh Nabi, kemudian kita klaim itu adalah sunnah, maka kita mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mengikuti kita dari kebid'ahan. Tidak seperti itu maknanya. Makna yang diinginkan man sanna fil Islam sunatan hasanatan fa alaihi ajruha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, maknanya sunnah yang disyariatkan oleh Nabi. Bagaimana menjawab syubhat ini? Kita jawab syubhat ini kepada asbabil wurud hadis ini. Coba hadis ini ceritanya tentang apa, agar kalian faham ucapan Nabi. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jarir ibni Abdillah. Ja'a al-A'rabiyyu ilal Madinah, disebutkan min Bani Mudhar. Fahum al-A'rab, dari Badu pedalaman. Wahum fuqara wal masakin, mereka orang-orang yang fakir, miskin dan kelaparan. Disebutkan oleh Jarir ibni Abdillah, wahum hufatan uratan, mereka datang kepada Nabi tanpa alas kaki, berjalan di padang pasir yang panas.
dan tanpa busana yang menutupi mereka secara menyeluruh. Mungkin menggunakan pakaian yang apa adanya, menutupi hanya pusar ke bawah. Dan para perempuan juga banyak terbuka. Dan laki-laki di antara mereka menggunakan pakaian compang-camping. Maka Nabi melihat mereka merasa terenyuh dari Bani Mudhar. Maka Nabi melaksanakan khutbah. Ya ayuhan nas anfiqu mimma razaqakumullah. Wahai manusia, berinfakkanlah dari harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Maka di sini disebutkan, faja'a minal ansar, datang orang pertama melihat keadaan itu, dan Nabi memberikan tausiah nasihat untuk berinfak dari harta yang ada. Maka datanglah pertama kali orang dari Ansor merasa terenyuh, maka dia membawa dari apa yang bisa diberikan, dari tamr yang ada dari mereka. Dan ada yang memberikan makanan, dan ada yang memberikan pakaian, dan ada yang memberikan apa yang ada pada mereka. Maka Nabi setelah itu merasa senang, dan Nabi mengatakan dengan lafaz hadis ini, man sanna fil Islam sunatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Nabi mengatakan kepada orang Al-Ansor ini, barang siapa yang pertama kali menghidupkan sunnah. Apa makna sunnah di sini? Sunnah menginfakkan harta tadi. Maka menginfakkan harta dari sunnah apa tidak di dalam Islam? Naam, minas sunnah. Bal amaro Nabi dengan khutbah di situ, wahai kaum muslimin, bersedekahlah dari harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Sunnah dari ucapan Nabi dan sunnah sedekah. Hadal makna sunnah fil Islam hasanatan. Wa ma antum al-an antumul yaum. Adapun kalian di zaman now mengatakan bahwa yang diinginkan sunnah hasanah dari kebid'ahan yang tidak disyariatkan, tahlilan, yasinan, maulidan, dan nanti pesta Isra Mi'raj, dan nanti pesta-pesta yang berbau ibadah dilaksanakan. Nabi tidak memerintahkan dan tidak menyunahkan, maka mereka menganggapnya man sanna fil Islam sunatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka dia itu akan mendapatkan kebaikan. Maka ini jawaban kita kepada mereka, bahwa asbabul wurud, sebabnya turunnya hadis adalah sunnah bersedekah. Dan sedekah adalah sunnah dari Islam. Dan Nabi bahkan di hadis memerintahkan. Maka dihidupkan sunnah pertama sedekah oleh orang Al-Ansor yang terkesiap mendengar nasihat Nabi dan melihat orang-orang fakir dari Al-A'rab yang compang-camping bajunya dan kelaparan. Maka dia bersegera pulang ke rumah membawa makanan, membawa kurma. Maka diikuti oleh yang lain pun. Maka ini barang siapa yang menghidupkan sunnah pertama kali diikuti, mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti. Adapun sunnahnya maulid, bukan sunnah bid'ah. Sunnahnya yasinan, bukan sunnah diikuti dapat pahala. Sunnah tahlilan, nyewu, nyatus, dan juga sewidak dan sebagainya, maka itu juga bukan sunnah dihidupkan. Maka di sini jawabannya adalah tidak ada sunnah hasanah di dalam Islam kecuali yang disyariatkan. Wa ma hadhil asya bid'ah dhalalah laisa bid'ah hasanah. Adapun jawaban yang keempat dari syubhat yang keempat, syubhat ini mereka mengatakan, ya ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara kami para ahli sunnah as-salafiyun, biarlah kami melaksanakan maulid Nabi. Toh maulid Nabi ini adalah dari niat kami yang ikhlas. Kami menginfakkan harta dan kami mengumpulkan santri-santri di masjid kami untuk membaca maulid Nabi 100 kali dan untuk menghiasi masjid-masjid dan membagikan makanan dan mengundang santri-santri serta wali-wali murid dan melaksanakan wiridan ataupun tahlilan ataupun maulidan
membaca salawat Nabi dan sejarah hidup Nabi, maka ini semuanya tidaklah kami lakukan kecuali niat ikhlas di dalam hati beribadah kepada Allah, menginfakkan harta kita dan waktu kita, dan menyebutkan wirid-wirid Nabi dan salawat kepada Nabi. Maka please, ini adalah ibadah. Maka kita jawab, wahai saudaraku, apa yang kalian niatkan bahwa itu adalah ibadah dan akan menyebabkan kalian diterima amalannya oleh Allah, maka perlu diketahui bahwa ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah illa idza tawafur bi syartain. Asyartul awal al-ikhlas, seperti tadi yang kamu sebutkan. Kalian ikhlas kepada Allah, menginfakkan harta kalian, meluangkan waktu kalian, mengajari murid-murid kalian salawat kepada Nabi, dan yang lainnya yang kalian anggap ibadah, itu masuk kepada syarat yang pertama, seperti ucapan Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Taib, bisa diterima, namun masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi sampai diterima amal kalian. Apa? Mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi di sini, apakah kalian melaksanakan maulid Nabi itu adalah dari sunnah? Sampai kalian mengatakan bahwa ini adalah ibadah yang akan diterima. Maka jawabnya, maulid Nabi bukan dari sunnah. Jawabnya telah terdepan di khutbah yang pertama, bahwa di Al-Quran dan sunnah tidak disebutkan maulid Nabi. Dan di dalam khutbah yang sebelum pekan ini pun telah kami sebutkan bahwa maulid Nabi bukan sunnah. Maka jika kalian merasa itu adalah melaksanakan ibadah, dan ibadah itu diterima, jawabnya never ever, tidak pernah diterima. Karena niat kalian yang satu agar kalian ibadahnya diterima tidak cukup. Labuda min syart atsani, labuda min asyarti tsani. Apa syarat yang kedua? Al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Maka apakah maulid Nabi adalah sunnah? Bukan. Maka kalian melaksanakan kebid'ahan dengan niat yang ikhlas, maka kurang satu. Maulid Nabi bukan dari sunnah, maka kurang satu, al-mutaba'ah. Berarti amalan kalian diterima oleh Allah? Jawabnya tidak. Meskipun mengumpulkan jutaan rupiah untuk membelikan makanan, meskipun meluangkan waktu 1 pekan untuk merias masjid dan melatih santri bersolawat kepada Nabi dan membaca anasyid dan sebagainya, maka semuanya itu bukan ibadah. Kenapa? Karena semua ini asasnya adalah bid'ah, bukan maulid Nabi itu adalah sunnah. Lalu mana pendalilan kalau niat saya ini tidak diterima? Mana pendalilan kalau niat maulid saya ini menginfakkan harta dan meluangkan waktu di masjid untuk Allah ini tidak diterima? Dengan tidak terpenuhinya syarat yang kedua. Apa? Mutaba'atur Rasul. Kalian tidak follow to the Nabi, tidak mengikuti mutaba'ah Nabi, kalian melaksanakan kebid'ahan, maka kalian tertolak sesuai hadis yang muttafaqun alaih, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa di antara kalian yang melaksanakan suatu perkara yang dianggap ibadah dan tidak disunahkan oleh Nabi, dianggap ibadah dan tidak disyariatkan itu sebagai ibadah oleh Nabi, fahuwa raddun, maka amalan ibadah kalian tertolak, bukan dari ibadah. Ini jawaban dari 4 syubhat yang paling tinggi ranking mereka dan viral di media sosial, membuat syubhat kepada kaum muslimin dan orang awam agar orang awam melaksanakan maulid Nabi. Adapun syubhah yang terakhir, yang kelima, syubhah yang paling mudah.
Kenapa kita jawab subhat yang paling mudah? Dan apa itu subhat mereka? Subhat mereka, mereka mendatangkan hadis-hadis marfu'at, wa hadis-hadis mauqufat, dan asar-asar. Katanya dari Nabi, katanya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa katanya dari Al Hasan Al Basri, wa katanya dari atba'ut tabi'in, dari imam-imam Syafi'i dan yang lainnya. Maka ini kita katakan syubhat yang lebih rendah dan lebih murah, atau kita bilang syubhat kacangan. Kenapa? Karena pertama mereka tidak mengetahui ilmu hadis. Haula al-awam, mereka orang-orang awam yang membela dari maulid Nabi, dan mereka orang-orang as-sufiyah ala diyudafi ala maulid Nabi, ya'ti bil ahadits walahum min ahli sunnah walahum ya'lamun bisanad wala biriwayah. Maka mereka tidak mengetahui ilmu hadis, maka mereka tidak mengetahui ilmu rijal, maka mereka tidak mengetahui mustalahil hadis, wa hadis dhaif, wa hadis sahih, la ya'rifuna dzalik aham syai'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khalas. Qala Nabi, qad rubama sahih, qad rubama dhaif, yafrahuna bidzalika, al-muhim qaulin Nabi. Fa'ala hada naqul, kita katakan bahwa mereka melemparkan syubhat kepada orang awam. Mereka mengeluarkan hadis katanya dari Nabi. Qala man azama maulidi fahuwa rafiqun li fil jannah. Hada qaulur Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man azama maulidi rifaqun li fil jannah. Barang siapa mengagungkan hari maulidku, melaksanakan maulid Nabi, happy birthday Nabi, maka dia itu menjadi temanku di surga. Fadal hadis barakallahu fikum, tidak ada sanadnya. Man sahabiyuh wallahu a'lam, dari Abi Hurairah, dari Ibni Abbas, dari Umar, dari Ibnu Umar, kita tidak mengetahuinya. Tanyakan ke mereka, mereka akan mengatakan ma'adri. Al-muhim intaqalan nas bi alsinatihim qad ustuhirat bihadzal lafaz. Telah banyak diriwayatkan dari mulut-mulut mereka dengan ucapan seperti itu. Taiman sahabiyuh, sahabatnya saja please. Sahabat saja siapa? Tidak tahu. Taiman sahabiyuh, waman akhraja, diriwayatkan oleh siapa? Wah, itu lebih tidak tahu lagi. Maka miskin. Mereka meriwayatkan hadis ini, jika dibuka di internet, man azama maulidi rifaqun li fil jannah ibhas bihada lam yujad man sahabiyuh wa man akhraja ila ma'ruf min kalam as-sufiyah, kecuali dari mereka ucapan para sufiyah. Fala hada, para ulama al-mu'asirin di zaman sekarang hakamu bi hadis la aslalahu au maudhu, hadis yang dipalsukan, yang tidak ada landasannya, tidak ada asalnya. Si man sahabiyu wa man akhraja, siapa sahabatnya, dikeluarkan di kitab apa, wallahu a'lam. Maka tidak bisa kaum muslimin menyandarkan keyakinan bahwa maulid Nabi itu adalah sunnah dari hadis yang sahabatnya tidak diketahui dan yang sanadnya pun tidak diketahui. Maka kita bisa melaksanakan perbuatan seperti itu. Mungkin kita bisa membuat 100, 200 ucapan-ucapan yang asal seperti itu. Qala Nabi, man sahabiyuh. Tidak ada, ini karangan. Maka ini masuk kepada perkara yang haram. Mereka yang membuat hadis ini tanpa sanad, bila aslin haram. Qad sabati fi hadis mutawatir, telah datang di hadis yang mutawatir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan walaqad akhadha maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang memalsukan hadis, katanya aku berbicara demikian, katanya aku berbuat demikian, padahal aku tidak berbicara demikian dan bukan dari sunnahku, maka telah mengambil nomor kursinya di api neraka.
Idan man kadzaba ala Rasulillah ismun adzim. Maka mereka orang-orang yang menyebarkan hadis palsu ini, orang yang membuat hadis palsu ini, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka mempersiapkan tempat singgasananya di api neraka. Idza qila lana idahum yaqulun tayyib hada al-an musdamun alaina. Enggak ada dosa aku. Ana bimujarrad riwayah faqat. Ana bimujarrad menyampaikan di khutbah hadis ini padahal palsu, aku tahu, atau aku tahu tidak ada asalnya, tapi kan aku hanya menyampaikan, bukan aku yang membuat hadis ini. Maka mereka mencuci tangan di saat ketahuan oleh ahli sunnah, kau meriwayatkan hadis palsu, ittaqillah. Oh maaf, bukan aku yang membuat hadis palsu, hanya aku menyampaikan di tulisan-tulisan di media sosial berdalil dengan hadis ini tentang sunnahnya maulid Nabi. Ini ucapan Nabi, atau di khutbah, atau di ceramah, agar orang-orang masyarakat melaksanakan maulid Nabi biqauli Rasul walaysa biqauli Rasul. Ana inama arwi faqat, aku meriwayatkan saja. Idan alaika ism, alayal ism, na'am, kama thabata fi Muslim an Abi Hurairah, seperti diriwayatkan di Muslim dari Abi Hurairah, kafa bil mar'i isman an yablugha bima sami'a. Maka cukup seseorang berdusta, seseorang berbuat kedustaan dan berdosa. Kafa bil mar'i kadiban yarwiya bima sami'a, meriwayatkan dari apa yang dia dengar tanpa diperiksa, tanpa diteliti dan tanpa di research, diperiksa sanadnya, hadisnya, sembarangan. Apalagi tujuannya tadi untuk manusia semuanya melaksanakan maulid Nabi, maka dia bahkan tahu hadis ini tidak ada sanadnya, hadis ini tidak ada sahabatnya, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu, dia sebarkan dengan tujuan mengibuli manusia, mengadalin para kadal. Dianggapnya manusia kadal, dibodohi, bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Maka dia pun masuk kepada dosa. Kafa bil mar'i kadiban yuballigh bima sami'a. Cukup seseorang dianggap berdosa dan berdosa di saat meriwayatkan yang mana dia mengetahui perkara itu tidak benar, meriwayatkan apa yang dia dengar, katanya ini dari Nabi padahal bukan dari Nabi, disampaikan, maka cukup dia bagaikan pendusta. Maka inilah jawaban syubhat kepada periwayatan atas Nabi. Dan bahkan mereka pun tidak malu meriwayat, ataupun kita katakan ada dari mereka yang dianggap sebagai sesepuh, dari syekh ataupun doktor ataupun profesor, walau alam lulusan dari profesor mana, dari kelompok as-sufiyah, walau alam mungkin min Jami'ah Tarim, University of Tarim, walau alam S3, S4, S5, S-teler dan sebagainya gelarnya, mengatakan maulid Nabi adalah sunnah. Wa yastadil bihadal hadis. Qala Rasulullah, man adama maulidi karafiki fil jannah. Fa idza qila lana man sahabiyu wa man akhraja yaqul. Disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Ditodong lagi mujalad kam. Mujalad pertama halaman 60 tamam. Coba kita research. Alhamdulillah semalam kita research. Kita keluarkan kitab Ibnu Asakir yang diinginkan di tarikhnya, Tarikh Dimashq. Adu yaqul mujalad awal fi safhah 60. Fatahna min safhah 50 ila safhah 70. Dibuka dari halaman 50 sampai ke 70. Mungkin salah, bukan 60, 61. Mungkin 62, mungkin 63. Kita buka sebelumnya 50 safhah 50 ila safhah 70 sampai ke halaman 70. Tidak ada lafaz man adama maulidi karafiki fil jannah, tidak ada. Fabaqiya soal min aina hada ya ayyuhal doktor, min aina hada ya ayyuhal profesor. Dari mana itu? Karena semua orang mempunyai kitab Ibnu Asakir di Tarikh Dimashq
maka semuanya bisa membuka. Please, kalau berdusta, berdustalah dengan sesuatu yang agak sulit untuk dibongkar. Disebutkan halamannya, disebutkan safhahnya, maka tidak ada pendalilan seperti itu. Dan sampai ini pun orang ini hanya mengatakan di Ibnu Asakir di mujalad pertama halaman 60 ditanya man sahabiyuh, tidak tahu. Katanya ada. Mana sahabatnya? Mana sanadnya? Tidak tahu. Pokoknya di Ibnu Asakir, di tarikh Dimas dan sebagainya. Maka ini bantahan kita kepada mereka secara menyeluruh. Dan adapun mereka juga meriwayatkan dari athar Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka athar Abu Bakar qol man anfaqa dirhaman fi maulid Nabi, maka barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk maulid Nabi, maka dia akan yastahiq bi syafaati yaumal qiyamah, akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Wa kadzalika Umar man adama maulidi ka'annahu qad ahyal Islam, barang siapa yang menghidupkan maulid berarti dia telah menghidupkan sunnah di dalam Islam ini semuanya. Dan bahkan ucapan Utsman yang lebih janggal lagi, man anfaqa dirham au dirhamain fi maulid Nabi ka'annahu yujahidu fil badr wal hunain, maka barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, 2 dirham untuk merayakan maulid Nabi, kata Utsman, maka dia telah mengikuti perang Badr dan perang Hunain. Masya Allah. Fahaula idza fatasna. Dari mana asar ini? Dibuka di internet, dibuka di semua mu'jam al-kutub. Tidak ada kecuali dinukilkan oleh Al-Haythami di dalam kitabnya An-Ni'mah Al-Kubra di dalam Maulid Nabi. Fayujad huna sahih ala hadal qaul. Memang ada asar ini dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman dan dari Ali bin Abi Thalib, dan bahkan dari Al Hasan Al Basri dan dari para tabi'in dan itba'ut tabi'in. Namun apakah kita cukup senang dengan dikeluarkan oleh Al Haythami, yang mana Al Haythami dia hidup di tahun 700-an Hijriah, dengan tanpa menyebutkan sanad, tanpa menyebutkan siapa di sanadnya? Maka ini perkara yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui ilmu hadis. Maka jika kita yang alhamdulillah belajar ilmu hadis dengan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, mendapatkan hadis yang kami inginkan untuk bahan ceramah atau khutbah di Sunan Abi Daud nomor 2000 sekian dan sekian, apakah cukup kemudian kita senang? Alhamdulillah, pendalilan khutbah kita, pendalilan ceramah kita datang katanya dari Ibnu Umar di Sunan Abi Daud nomor 2000 demikian. Senang? Cukup dengan itu? Tidak. Apa? Periksa sanadnya. Di sanadnya gurunya Imam Abi Daud apa? Siapa? Meriwayatkan dari gurunya. Guru Imam Abi Daud siapa? Meriwayatkan dari tabi'in, dari itba'ut tabi'in, dari sahabat siapa? Maka di sini siapa periwayatan dari sanadnya? Apakah hadis ini sahih? Jika di sanadnya semua rijalnya thiqat, baru kita senang. Meskipun dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, disebutkan sanadnya dan sahabatnya, sanadnya sahih, barulah itu kita senang karena wajah pendalilan ceramah kita dengan hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dari Abi Hurairah, dari Ibnu Umar, itu baru kita senang. Adapun mereka senang athar-athar yang dijadikan pendalilan mereka diriwayatkan oleh Al-Haythami di dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra, wal Haythami maulud wa tarihaqa sab'umi'ah Hijriyah. Mana sanadnya ila Nabi, ila Abu Bakar As-Siddiq, hal huwa yasma? La. Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum 50 Hijriyah. Maka dari mana Al-Haythami yasma'an Ibni Umar wa an Umar wa an Abi Bakar wa an Utsman? Dari mana dia mendengar? Maka haula as-sufiyah yafrah lama wajad qala Rasulullah
kama hadal hadis. Man adamali atau man adam maulidi rafiqi fil jannah farhan. Limada farhan? Hada qaul Rasul. Taib man akhraja wa man sahabiyuh. Enggak tahu dari mana. Sahabatnya siapa? Sanadnya bagaimana? Tidak tahu. Idan haula yafrahun bi syai' alladhi maudu' walladhi laisa bisahih. Dan begitupun kita jawab asar ini. Asar ini diriwayatkan Al-Haythami, orang yang hidup 700 Hijriah, mengatakan dari Abi Bakar yang meninggal di bawah dari 30 Hijriah. Dari mana? Dari mana mengetahui ucapan Umar? Idan la yafrah. Wahai orang-orang as-sufiyah, dengan kitab Al-Haythami kalian. Maka lucu sekali orang-orang mereka as-sufiyah. Dalil sunnahnya maulid Nabi, ucapan Nabi tadi. Man agama maulidi karofiki fil jannah. Siapa sahabatnya tidak tahu. Siapa dikeluarkan oleh siapa? Abu Dawud, Tirmidzi tidak tahu. Kemudian beristidlal dengan ucapan Abu Bakar wa Utsman wa Umar wa Ali wa Hasan al-Basri fi kitab Al-Haythami. Mana sanadnya tidak tahu. Yang penting qala Al-Haythami. Fa idan haulal muqallidun. Maka mereka bertaklid bahkan dalam periwayatan. Alhasil, inilah jawaban kita dari 5 syubhat. Dan syubhat yang kelima ketika kita katakan paling mudah dan paling gamblang, karena mereka keluar dari lisan mereka periwayatan hadis, katanya marfu dari Nabi dan mauquf dari para sahabat dan maktu dari ucapan Al-Hasan Al-Basri, walakin hum laisu bi ahli hadis wa hum laisu bi ulama'i ahli hadis. Ini jawaban kita kepada mereka. Mereka beristidlal dengan hadis yang hadisnya tidak ada asalnya dan mereka bukan ahli hadis. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Wa an yahfadha biladal muslimin biladil Yaman biladi syaqikina, maka bilad Yaman semoga Allah menjaga al-Yamaniyun. Dan juga kita doakan Allahumma hfad wulata amrina, Allahumma hdihim warsudhum ila tariqir rusyd. Maka wahai Allah, jagalah Presiden kami Pak Jokowi dan seluruh staf dari kepemimpinan negeri ini, agar pemimpin negeri kami dibimbing kepada Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya di saat mereka menetapkan undang-undang, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ajaran kaum muslimin. Sehingga di saat mereka dengan bimbinganmu ya Allah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka kami pun sebagai rakyat yang diperintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, diperintah taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin, kami pun mengikuti mereka dengan penuh ketaatan karena mereka taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu, jika kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka negeri kita akan jaya raya, kaya raya. Dan yang terakhir, ya Allah, kami meminta kepadamu agar dijauhkan negara ini dari orang-orang khawarij, orang-orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas dari para pemimpin dengan embel-embel BBM naik, dengan embel-embel seluruh harga jadi naik, dengan embel-embel bahwa rupiah turun dari dolar, dengan embel-embel bahwa ini penyebab kemiskinan. Maka ketahuilah bahwa semua yang ada di muka bumi ini telah ada rizkinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Maka jangan termakan propaganda dan juga koar-koar dari orang-orang kufar, yang mana pada hakikatnya orang-orang kufar mereka hasad kepada negeri kita yang gemah ripah loh jinawi, kaum muslimin paling banyak di dunia, akhlak-akhlaknya baik, sumber daya manusia kaum muslimin orang Indonesia akhlak dan akalnya pintar, maka mereka iri dan dengki, ingin Indonesia dijadikan seperti negara-negara yang kacau balau,
negara kufar itu sendiri. Hancur rakyat mereka dengan apa? Drug, dengan minuman keras, dengan kokain. Maka hancur masa depan anak-anak mereka. Selain hancur masa depan anak mereka, mereka pun tidak punya anak yang banyak karena melaksanakan free sex. Semua orang tidak menikah. Menikah mahal. Meskipun satu istri, cukup dengan free sex, ketemu dengan perempuan di jalanan, dibawa ke rumahnya, sudah kawin. Tidak ada surat nikah dan sebagainya. Akhirnya tidak mempunyai keturunan dari mereka. Dan keturunan mereka dihancurkan oleh drugs, oleh minuman keras, dan oleh kokain, oleh ekstasi dan sebagainya. Maka mereka frustasi dengan kehidupan negeri mereka, dan mereka ingin menghancurkan kaum muslimin, terutama negeri Islam terpadat di dunia dan terbaik akhlaknya dan baik mindsetnya dan pandai-pandai sumber daya manusianya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas Indonesia ini jangan termakan propaganda mereka. Maka kita doakan, Allahumma gfirli liwali walidayya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sausufufakum. Salufini alaikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian menyelisihi al-yahud wan nasara, dan itu sunnah Nabi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر.